Salah satu skill penting yang butuh kamu kuasai agar kamu kemudian punya daya tawar tinggi atau kemudian dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu berada, kamu akan senantiasa dibutuhkan. Kamu senantiasa akan dihargai lebih, yaitu adalah kemampuan kamu di dalam bagaimana menyelesaikan masalah secara kreatif atau dikenal dengan creative problem solving. Nah, creative problem solving ini adalah satu skill juga yang itu diakui oleh seluruh pemimpin dunia, perusahaan maupun negara di dalam World Economic Forum sebagai salah satu skill penting yang dibutuhkan oleh seseorang agar dia bisa unggul di masa depan. Dengan menguasai creative problem solving, maka tentunya kamu akan punya nilai jual lebih dibandingkan dengan teman-teman kamu, orang-orang di sekitar kamu, dan pada akhirnya kamu akan menjadi orang yang selalu dicari dan dibutuhkan. Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Nah, video kali ini akan membahas tentang apa sih sebenarnya creative problem solving dan seperti apa manfaatnya ketika kita menguasai skill tersebut. Creative problem solving artinya apa? Kemampuan kita secara kreatif menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, kita tahu bersama bahwa masalah yang dihadapi oleh umat manusia itu setiap waktu semakin bertambah dan masalahnya itu bisa jadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi secara spesifik sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, saat ini kita mengalami yang namanya pandemi ya. Jadi mungkin dulu pernah ada yang namanya wabah, tapi bagaimana kondisi pandemi di tengah kondisi seperti masyarakat kita sekarang itu adalah hal yang spesifik terjadi saat ini. Sehingga apa? Dari pandemi yang muncul, masalah-masalah yang muncul pun itu spesifik sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Misalnya, karena pandemi, yang namanya orang yang biasanya suka nongkrong keluar rumah, kemudian jajan di luar, akhirnya terbatasi oleh yang namanya PPKM. Yang namanya pandemi juga telah membuat akhirnya sistem pendidikan itu berubah total. Orang misalnya mungkin dulu bisa ke sekolah secara free, ataupun ya nggak ada masalah itu untuk belajar di sekolah tatap muka. Tapi kemudian dengan adanya pandemi, akhirnya pembelajaran itu dipaksa harus secara online. Ya kalau dulu misalnya karena pandemi dan kemudian teknologi belum ada, ya orang dirumahkan saja, itu nggak ada solusi untuk bagaimana orang bisa belajar. Tapi karena pandemi bersamaan dengan kemajuan teknologi, akhirnya orang dipaksa untuk bagaimana bisa menghasilkan sebuah solusi kreatif, orang tetap aman, terhindar dari pandemi, bahaya COVID-19, namun mereka juga tetap bisa belajar. Akhirnya muncul yang namanya pembelajaran secara online. Nah, jadi orang-orang yang mampu memberikan solusi secara kreatif ini akan menjadi orang yang paling dicari, dibutuhkan dimanapun. Di dalam organisasi misalnya, di dalam sebuah institusi, di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah bisnis. Mereka akan selalu menjadi orang yang dibutuhkan karena ide gagasan mereka di dalam menyelesaikan masalah secara kreatif inilah yang akhirnya menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kenapa harus menyelesaikan masalah secara kreatif? Karena masalah itu dia tidak stuck, atau artinya dia begitu-begitu saja, tapi masalah itu dia berkembang. Masalah itu dia hadir secara spesifik dengan kondisi kekinian. Nah, contoh misalnya, kalau dulu misalnya saat terjadi pandemi, ya sudah, rumah makan ditutup, nggak boleh ada interaksi keluar rumah, ya selesai. Solusinya hanyalah orang harus stay di rumah. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang, kita bisa mengkolaborasikan bagaimana antara
keterbatasan yang dihadirkan oleh pandemi dengan teknologi yang kita punya. Jadi disitulah letak kreativitasnya. Nah, untuk menjadi orang yang punya skill di dalam menyelesaikan masalah secara kreatif, paling tidak kamu butuh kuasai 3 hal ini. Yang pertama adalah kamu butuh pandai di dalam menganalisa akar masalah. Kemudian yang kedua adalah kamu butuh bisa merumuskan solusi secara kreatif. Dan yang ketiga adalah kamu butuh bagaimana bisa mengimplementasikan rencana solusi yang sudah kamu buat. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Apa yang dimaksud dengan bagaimana menjadi orang yang pandai menemukan akar masalah? Nah, masalah-masalah yang kita hadapi seringkali itu adalah bisa dipilah menjadi ada yang namanya akar masalah atau inti masalah, ada yang namanya misalnya mungkin sekedar permukaan, masalah di permukaan, masalah yang tampak. Nah, sebagai contoh misalnya kita berhadapan dengan banjir. Ya, banjir, ketika banjir itu ada, maka banjir itu adalah ya masalah yang muncul, yang tampak, yang hadir, yang kita lihat. Permasalahannya sebenarnya banjir terjadi itu bukan tiba-tiba atau tidak ada sebabnya. Banjir, akar masalahnya atau penyebab utamanya bisa macam-macam. Misalnya salah satu adalah karena irigasi ataupun karena ya drainase di pemukiman itu yang tersumbat oleh sampah. Maka sesungguhnya masalah yang dihadapi bukan banjir, tapi masalah yang dihadapi adalah bagaimana pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga menutup drainase, menutup jalan alir air sehingga ketika hujan air mudah untuk menguap. Nah, untuk bisa menjadi orang yang mampu menganalisa akar masalah itu kita bisa gunakan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah gunakan yang namanya tips Pareto problem. Pareto problem itu seperti ini. Jadi di dalam hukum Pareto disebutkan bahwa 80% ya sesuatu, 80% dari sesuatu itu hanya menghasilkan 20%. Sedangkan ada dalam satu kajian ataupun dalam satu pekerjaan atau dalam satu bagian yang meski dia hanya 20% tapi pengaruhnya bisa sampai ke 80%. Contoh misalnya orang kerja. Ketika orang kerja, maka hanya 20% dari yang dia kerjakan yang itu bisa menghasilkan 80% income pendapatan buat dia. Sedangkan 80% yang dia kerjakan itu seringkali bukanlah hal yang penting, hal yang urgent, sehingga hanya menghasilkan sedikit, yaitu 20%. Nah, dengan menggunakan tips Pareto ini, kita kemudian bisa mengukur kalau ada masalah, maka masalah apa yang sebenarnya, walaupun dia kecil, sederhana, simple, tapi sebenarnya inilah penyebab dari masalah besar yang bisa jadi muncul. Ya, tadi kalau dicontohkan, oke, masalahnya cuma sederhana, orang buang sampah sembarangan, orang buang sampah di selokan. Simple, tapi masalah ini itu punya dampak besar sehingga akhirnya menyebabkan banjir, misalnya seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang butuh kamu lakukan di dalam bagaimana menjadi orang yang mampu menganalisa akar masalah adalah fokus pada sumber masalah yang bisa diintervensi atau sesuatu yang bisa kamu ubah, kamu carikan solusinya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri ada masalah yang memang itu bisa kita lakukan intervensi, ada yang misalnya mungkin tidak bisa kita intervensi. Nah, sebagai contoh misalnya terkait dengan banjir tadi, yang bisa kita intervensi adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di selokan. Yang mungkin agak butuh effort besar untuk kita intervensi adalah memindahkan selokan itu dari area lingkungan kita, ataupun misalnya membuat sebuah bendungan ya, ataupun sumur serapan. Itu mungkin bisa kita intervensi tapi akan butuh effort besar itu. Jadi fokus saja pada apa yang bisa kamu intervensi, maka itu akan membantu untuk akhirnya tahu sebenarnya akar masalah yang dihadapi itu seperti apa. Nah,
kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah problem solving. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah, jadi setelah kita tahu masalahnya apa, kita butuh merumuskan solusi secara kreatif. Nah, disinilah kita butuh menggunakan creative thinking kita, kemampuan kita di dalam berpikir secara kreatif. Ada beberapa tips yang bisa kemudian kamu gunakan, teknik untuk bagaimana berpikir secara kreatif, tapi paling tidak saya sharing 2 saja. Yang pertama itu adalah bisa dengan melakukan yang namanya benchmarking. Nah, jadi kamu bisa, ketika ada satu masalah yang kamu hadapi saat ini, secara kreatif coba kamu benchmarking, lakukan studi banding, cari riset, cari informasi, cari pengetahuan, cari hal-hal yang misalnya bisa membantu kamu untuk mendapatkan ide dalam menyelesaikan solusi yang kamu dapatkan. Misalnya contoh, masalah banjir tadi kamu cari misalnya mungkin kalau di negara-negara maju cara mereka menyelesaikan solusi masalah banjir seperti apa ya. Maka itu adalah cara kreatif yang bisa kamu gunakan. Yang kedua adalah kamu bisa gunakan yang namanya Blue Ocean Strategy. Jadi dari solusi yang misalnya sudah ada sebelumnya, kamu bisa lakukan hal ini ya, namanya Blue Ocean Strategy, untuk bagaimana membuat solusi itu jadi lebih bagus lagi. Yang pertama adalah dari solusi yang sudah ada sebelumnya, apalagi yang butuh ditambahkan, apalagi yang butuh dihadirkan sehingga membuat solusi ini jadi semakin bagus. Yang kedua, apa dari solusi yang sudah ada yang butuh di-eliminate ya, disingkirkan, karena ini sebenarnya tidak penting, ini sebenarnya tidak memberikan dampak yang positif ataupun memberikan sebuah solusi langsung dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, apa hal yang sudah dilakukan dengan solusi yang sudah ada yang butuh ditingkatkan, ya, butuh ditambah untuk lebih banyak dilakukan. Dan yang keempat adalah apa yang dari solusi yang ada itu butuh dikurangi. Ya, jadi dengan rumusan ini, maka solusi yang sudah ada itu bisa kita modifikasi sehingga bisa menjadi sesuatu yang bisa dibilang baru, lebih efektif, dan menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi sekarang ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah temu misalnya solusinya dengan menggunakan teknik berpikir kreatif, apa hal yang terakhir yang butuh kamu lakukan? Ya, yaitu kemampuan di dalam bagaimana mengimplementasikan rencana tadi gitu. Jadi butuh lakukan yang namanya perencanaan, ya. Kemudian lakukan proses evaluasi monitoring dari apa yang sudah direncanakan, dan yang paling utama adalah harus ada continual improvement, ya. Bagaimana kita membuat sebuah kemajuan yang berkelanjutan. Ini akan menjadi hal penting untuk dilakukan di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi 3 hal itu yang kemudian butuh kamu miliki untuk punya yang namanya creative problem solving. Yang pertama adalah ya kamu harus cari tahu atau mampu menganalisis apa akar masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah merumuskan rencana solusi kreatif apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang ketiga adalah mampu untuk mengimplementasikan ya rencana yang sudah dibuat. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See ya.